Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa ahkamul hakimin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shadiqul wa'dil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah tarawih Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah, para bapak dan para ibu, saudara dan saudari, demikian para imam, muadzin, dan ketua dan wakil ketua bidang peribadatan yang dulu masa saya masih disebut ketua ta'mir, sekarang peribadatan. 20 tahun yang lalu selalu sampaikan adalah bidang ta'mir. Sekarang bidang peribadatan, sebenarnya tujuannya sama. Pada malam yang mulia ini, saya bergembira dan bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah saya berkiprah di Masjid Istiqlal ini 20 tahun yang lalu, sekarang berhadapan dengan jamaah seluruhnya dalam suasana kita berbuka dari ibadah puasa. Dan ada siraman rohani. Jadi di permulaan saya sebut bahwa kita puji Allah dan Allah menjanjikan wal aqibatu lil muttaqin. Hidup kita ini menjadi pemenang kalau orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu adalah hidupnya yang menjadi pemenang. Wal aqibatu lil muttaqin, dan musuh adalah az-zalimin. Kita pas puasa yang ditunjukkan tujuannya la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu digambarkan oleh para ahli tasawuf dan bahkan hadis, man khafallaha khafahu kullu syai'in wa man lam yakhafillah khafa kullu syai'in. Siapa orang yang takut kepada Allah, semua yang ada di alam ini takut kepadanya. Dan semua orang yang takut dan orang yang tidak takut kepada Allah, semua yang ada ini dia takut hilang. Takut sakit, takut lapar, takut miskin, takut COVID corona. Nah, ini kita serahkan pada Allah. Di masjid yang mulia ini saya lihat dilaksanakan sebagai ikhtiar kita menghadapi penyakit yang diberi Allah. Ini cobaan bukan hanya kepada negara kita, tapi kepada seluruh negara di dunia. Seolah-olah Tuhan menunjukkan bahwa yang selama ini orang menuhankan teknologi, ternyata teknologi itu lemah di bawah daripada seluruh kekuasaan Allah. Tidak ada orang yang tahu apa COVID ini, hanya menduga-duga semua. Kita katakan dimusuhi, tapi kita tidak pernah melihat musuh. Alangkah, sehingga berartilah yang kita ucapkan selama ini, kalau kita menghadapi sesuatu yang berat, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali menyerahkan diri kepada Allah. Jadi sekarang dunia semua mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Pengantar ini kepada judul daripada puasa kita ini adalah untuk memantapkan dan mematangkan kejujuran. Jamaah sekalian, latihan kejujuran ini adalah puasa, namanya imsak.
menahan. Dua yang diperoleh dari orang puasa ini, sabar. Lalu kemudian yang diperoleh orang berpuasa ini menjadi orang jujur. Jadi kalau orang puasa tidak sabar, itu tanda-tanda puasanya tidak diterima Allah. Dan kalau orang puasa tidak jujur, itu juga tandanya puasanya tidak diterima Allah. Jujur itu adalah martabat yang paling tinggi dalam kehidupan orang. Seorang pembantu atau asisten rumah tangga, tapi jujur, itu sering lebih tinggi nilainya dan martabatnya daripada majikannya. Bahkan mungkin lebih tinggi martabatnya daripada kita karena jujur. Jadi jujur itu adalah suatu karakter. Karakter kita melatih orang jujur itu adalah dengan berpuasa. Sebab dengan melatih berpuasa itu dikatakan menahan. Jadi apa yang ditahan adalah hawa nafsu. Dikatakan oleh ahli tasawuf, hawa nafsu itu disebut ummahatul ism. Jadi bahwa hawa nafsu itu adalah induk daripada semua dosa dan kejahatan. Jadi oleh karenanya kita berpuasa dilatih, tidak makan, tidak minum, dengan seluruh rangkaiannya kita laksanakan untuk mencapai tujuan la'allakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa itu salah satu tandanya orang bertakwa adalah dia menjadi jujur. Orang jujur itu disebut oleh Nabi, alaikum, wajib kalian semua supaya jujur. Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, innal birra yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kadzab, fa innal kadzaba yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Ada hadis Nabi yang mengatakan wajib kalian semua menjadi orang jujur. Jemaah sekalian, dari segala kelebihan dan kehebatan segala macam yang dialami oleh kita sebagai bangsa Indonesia, barangkali salah satu yang menjadi renungan adalah soal kejujuran. Banyak orang terhormat tetapi tidak jujur, akhirnya su'ul khotimah. Banyak orang yang kaya akhirnya jatuh miskin, atau orang miskin menjadi kaya karena tidak jujur. Jadi kejujuran ini adalah watak wajib kita menjadi karakter kita, menjadi karakter orang yang jujur. Orang miskin dia adalah sangat menderita, tapi dia ingin senang. Karena ingin dia senang, tapi dia malas. Ingin senang tapi malas. Itu artinya orangnya tidak jujur. Tapi kalau sudah kerja keras, masih dia menderita seperti itu, dia menengadahkan tangan kepada Allah supaya Allah akan memberikan kasih sayang kepadanya. Jemaah sekalian, oleh karenanya puasa kita ini sangat tinggi maknanya, menahan. Orang bisa menahan itu berarti orang kuat. Jadi kalau bisa menahan nafsunya, nafsu makan, nafsu minum, dengan semua nafsu. Semua orang terjerumus di dunia ini karena nafsu, maka disebut ummul ma'asi. Ada induknya daripada kemaksiatan itu adalah hawa nafsu. Satu-satunya dengan puasa ditahan, imsak, menahan hawa nafsu. Oleh karena itu kejujuran ini diperjuangkan di seluruh sektor dan lini kehidupan. Bayangkan, di depan mata kita kejujuran itu sangat rendah. Orang mau pegawai harus bayar. Orang mau jadi anggota DPR harus transaksi. Orang mau jadi bupati
jadi gubernur, jadi menteri, pakai transaksi, baik terang-terangan ataupun tidak. Bayangkan itu, kalau polisi mau masuk, dia polisi pakai transaksi. Ada itu pengalaman di kampung saya di sana di Tapanuli Selatan. Ya, anaknya mau masuk tentara, ada yang mau masuk polisi, jual sawah untuk masuk. Akhirnya tidak diterima, tidak masuk. Sawah telah hilang. Katakan kalau dia jadi menjadi polisi atau menjadi tentara, apa kira-kira setelah dia polisi atau jadi tentara, bagaimana caranya supaya sawah orang tua saya yang dijual untuk masuk ini supaya kembali? Jadi kita racuni mental, kita racuni karakter daripada warga kita. Dan ini adalah dunia. Jadi oleh karenanya puasa ini amat tinggi nilainya. Di mana saja dibutuhkan orang jujur. Oleh karena itu orang jujur adalah menjadi dambaan kita sebagai hasil daripada kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita diterima semua ibadah puasanya, dan kita menjadi orang jujur dan menjadi keluarga yang jujur, menjadi pengurus yang jujur, menjadi pemimpin yang jujur, menjadi ilmuwan yang jujur. Maka dengan kejujuran ini akan tercapailah kemakmuran bangsa Indonesia dan kemakmuran daripada umat Islam. Demikian, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon ditambahi, dan segala kesalahan seluruhnya karena kita adalah saudara dalam merasakan ibadah puasa. Tidak ada Islam, tidak ada ajaran agama senikmat daripada Islam itu. Seluruh umat Islam sedunia ini dijadikan merasakan satu perasaan lapar, haus, sangat segala-galanya. Karena apa? Umat Islam itu adalah bersaudara, dan Islam itu artinya selamat, dan Islam artinya adalah bersaudara. Islam itu adalah damai, maka kedamaian itu juga menjadi hasil daripada ibadah puasa ini setelah kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Demikian, terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.